Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hikmah-hikmah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan waktu-waktu mustajab di dalam berdoa. Kapan saja waktu-waktu yang insya Allah menjadi waktu mustajab. Mudah-mudahan dengan kita ikhtiar mencari waktu mustajab, pas makom ijabahnya itu pas ketika saat waktu-waktu yang sangat bagus untuk tadi diijabahnya doa. Saya akan menyampaikan waktu-waktu ijabahnya doa dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya, halaman 225 sampai 225 sampai 233, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Yang pertama, ad-du'a'u bainal azani wal iqamati wa ba'daha. Doa di antara azan dan iqamah dan setelahnya. Doa di antara azan dan iqamah dan setelahnya. Artinya ketika doa di antara azan serta iqamah, ya, dan setelah azan itu doa ijabahnya doa. Bahkan ketika kita selesai mengumandangkan azan ataupun setelah azan berkumandang kemudian berdoa, ya, setelah membaca doa setelah azan, maka insya Allah di situ saat ijabahnya doa. Karena azan ini termasuk dakwatut tammah, dakwah yang sempurna, ya. Ketika kita baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya, ini adalah dakwah yang sempurna, yaitu tadi dengan mengumandangkan azan. Setiap orang yang dipanggil dengan seruan azan yang dikumandangkan oleh muazin, ketika dikumandangkan dan didengar oleh orang yang mendengar seruan muazin dengan azannya, kemudian dia melakukan ibadah, melakukan sholat, maka orang tersebut mendapatkan pahala, muazin tersebut mendapatkan pahala dari orang yang tergerak untuk melakukan ibadah, untuk melakukan sholat. Masya Allah. Maka disitulah ijabahnya doa. Dan juga setelah tadi di antara setelah azan, yaitu di antara iqamah, ya, azan dan iqamah itu diijabahnya doa. Mari sama-sama kita baca doa yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk umat seluruh alam. Yang kedua, ad-du'a'u hala sujud. Doa di kala sujud, ya. Doa ketika kita sedang sujud. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tempat atau waktu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar seruan daripada atau rintihan hambanya, yaitu ketika sedang berada di dalam sujud. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mendengar suara ataupun tadi doa orang yang sedang dalam keadaan sujud, karena ketika itulah seorang hamba sedang mengetuk daripada pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ad-du'a'u ba'da sholati al-mafrudati. Doa setelah sholat 5 waktu. Ini doa ad-du'a'u inda duburi sholah. Ketika selesai melaksanakan sholat, doa itu sangat-sangat ijabah. Masya Allah. Maka tadi kita sempatkan untuk berdoa setelah melaksanakan sholat ini, yaitu tadi doa
berdoa dengan doa yang terbaik. Maka salah satunya kita doakan diri kita, doakan keluarga kita, terutama umat. Ada doa setelah sholat itu, Allahumma gfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma hdi hidayatan kamilatan ala ummat sayyidina Muhammad. Itu doa-doa husnul khatimah yang mana ketika kita doa untuk umat seluruh alam, umat Nabi Muhammad, maka otomatis kita didoakan. Kata malaikat, dan dia, amin, dan dia diamini oleh malaikat. Maka berdoalah kamu yang mana ketika kamu berdoa diaminkan oleh makhluk yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berdosa. Siapa itu? Yaitu malaikat. Maka sangat diijabah doa saat itu. Maka doakanlah orang lain ketika kita ingin doa kita diijabah. Ketika kita, ya Allah, berikanlah hidayah kepada dia, kata malaikat, dan dia juga yang mendoakan saudaranya. Begitu. Ketika kita mendoakan saudara kita, otomatis kita pun sama mendapatkan doa dari para malaikat. Yang keempat, hala shaumi wa hala al-iftari minas shaumi. Jadi doa di saat menjalani puasa dan ketika berbuka puasa. Doa orang yang berpuasa ini diijabah. Maka berdoalah dengan doa yang terbaik di sini. Dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, doa yang sangat makbul. Maka mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dengan sebab bulan suci Ramadan ini, doa-doa kita diijabah. Yang kedua, tidak hanya ketika bulan suci Ramadan, ketika berpuasa, ketika berbuka puasa. Maka ketika berbuka puasa ini jangan sampai langsung makan, langsung buka, tapi berdoa dulu. Setelah kita membaca doa berbuka puasa, tahan dulu. Disitulah makbulnya doa, disitulah tempat ijabahannya doa. Bahkan ibu saya ketika akan berbuka sering berdoa dulu sesuai dengan keinginan kita, dengan bahasa kita sendiri, dengan sesuai dengan keinginan kita. Insya Allah kalau kita bisa berdoa saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan apa yang kita minta dari kebaikan. Maka senantiasa untuk berdoa dulu, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa makan, jangan tergesa-gesa untuk berbuka dulu. Walaupun ada sunnah menyegerakan, tapi kan sesaat kita berdoa dulu ya, 5 menit, 6 menit begitu ya. Berdoa dulu, setelah itu baru berbuka. Begitu. Kemudian ad-du'a ba'da qiraatil Qur'an wa ba'da khatmih. Masya Allah, doa setelah membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran ya. Setelah kita membaca Al-Quran, terutama dalam bulan suci Ramadan disebut Syahrul Quran. Mari sama-sama kita langgengkan baca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan, dan setelahnya kita membaca. Bahkan nanti setelah khatam Quran, kita baca doa. Apa saja yang kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan mengabulkan setiap doa kita. Kemudian yang selanjutnya, dakwatul musafir. Dakwah itu doa orang yang berpergian. Doa orang yang sedang bersafar ini diijabah sekali, Masya Allah. Ketika kita bersafar, melakukan ziarah silaturahmi, ziarah kubur, melakukan berpergian untuk mencari nafkah, mencari kasab. Selama di perjalanan, Masya Allah, doanya sangat ijabah. Maka berdoalah ketika kita sedang berpergian, terutama berpergian dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama, ataupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Masya Allah, bukan dengan berpergian untuk perkara maksiat, bukan. Kemudian ad-du'a'u indal qitali fisabilillah. Doa saat perang fisabilillah. Ini pun sama. Doa diijabahnya doa, termasuk seorang santri yang sedang belajar, dia
sejatinya sedang jihad fisabilillah. Dalam hadis Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Man kharaja, barang siapa yang keluar, itu man fi thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka si man tersebut sedang dalam keadaan fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Maka para santri, para penuntut ilmu yang sedang mencari ilmu pengetahuan, hakikatnya sejatinya dia sedang berada di jalan Allah dan doanya makbul. Kemudian halul ijtima il muslimin fi majlisil zikri, yaitu doa saat kaum muslimin berkumpul dalam sebuah majelis zikir. Ketika majelis Ratibul Hadad, kemudian majelis zikir, majelis sholawat, ketika berdoa, Masya Allah itu dikabulkannya. Maka mintalah yang doa yang terbaik untuk kita dan untuk rekan-rekan kita. Da'watu, kemudian yang selanjutnya du'aul mu'min li akhihi bidhahril ghaibi, yaitu doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut. Artinya saudaranya tidak ada di situ dan dia mendoakan, ya Allah, fulan saudara saya, semoga Allah memberikan rahmat, keberkahan kepadanya. Maka ini diijabah sekali. Bidhahril ghaib, artinya tanpa ada di hadapannya dia berdoa, maka doanya itu sangat diijabah. Maka berdoalah kepada saudara-saudara kita ketika tidak ada di hadapan kita, dan itu diijabah doanya waktu ijabah doa. Kemudian da'watul walidi liwaladihi wa alaih, ya, doa orang tua kepada anaknya, doa seorang bapak, doa seorang ibu kepada anaknya. Ini betul-betul doanya itu sangat ijabah. Maka berdoalah orang tua untuk anak-anaknya doa yang terbaik. Allahumma ja'al auladana auladan sholihin hafidina lil Qur'an wa sunnati fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dini wa dunya wal akhirah. Masya Allah, itu doa yang terbaik. Doa supaya dijadikan anak-anak kita anak soleh-solehah, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Itu Masya Allah, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, keturunan yang solehah. Masya Allah. Kemudian da'watul madlum wa da'watul al-mudhar wal makrub, doa orang yang teraniaya, doa orang yang tertindas, dan doa orang-orang yang sedang kesusahan. Ini sangat dijabah sekali doanya. Bahkan kita sangat berhati-hati terhadap doanya orang yang madlum, orang yang didolimi. Ditakutkan dengan sebab doanya itu kita ketika mendolimi orang yang tadi didolimi oleh kita, maka hati-hati dengan doanya, karena doanya itu diijabah sekalipun itu orang kafir. Karena kafirnya urusan Allah, tapi ketika dia berdoa dan dia terdolimi oleh kita, maka doanya diijabah. Maka berhati-hatilah pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian ad-du'a'u indza nuzulil ghaits, ya, doa saat turun hujan, ya. Ini saat hujan turun, waktu di mana doa itu diijabah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh para alim ulama, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan turunnya hujan ini menjadi turunnya hujan dengan hujan keberkahan, dengan hujan yang bermanfaat, maslahat bagi umat. Begitu, itu doa, dan disitulah saat ijabahnya doa. Bahkan di dalam kitab
I'anatut Talibin Syarafatul Mu'in, ketika azan turun, hujan turun besar, maka tadi dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Masya Allah. Ini sebagai bentuk yang ketika turun hujan itu sangat berkah begitu. Kemudian da'watul marid, doa orang yang sakit. Ini doanya sangat-sangat diijabah. Orang yang sakit ketika dia terbiasa melakukan ibadah semasa sehatnya, kemudian jatuh sakit dan dia tidak bisa beribadah. Biasa berjamaah di masjid, sholat, dia tidak bisa. Hanya bisa di rumah. Biasanya dia sempurna sholat, dia hanya berbaring di kasur sholatnya. Dia bisa baca Quran, dia tidak bisa baca Quran. Dia biasa berzikir sempurna, dia tidak bisa menyempurnakan zikirnya. Maka ketika dia sakit akan dituliskan pahala oleh malaikat sebagaimana dia sehat. Ketika dia sholat terbaring di kasurnya, maka sama dengan sholat ketika dia sehat. Ketika dia sholat berjamaah, sama seperti itu. Ini luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang sakit. Maka orang sakit itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita dengan asbab sakit ini menjadi kafaratun lah, menjadi kafaratun lahu, menjadi kafarah penghapus segala dosa. Lagi diangkat derajat, diangkat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keadaan daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya doa seseorang yang dijadikan oleh Allah kekasih Allah ini sangat diijabah, sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alal mujtahad bidu'a idza wafaqa ismallahi al-a'zam. Doa saat orang tersebut bersungguh-sungguh dengan sebelumnya didahului penyebutan nama-nama Allah yang agung, Ismul A'zam, ya. Dengan membaca beberapa Ismul A'zam, beberapa nama-nama Allah yang agung, ya. Subhanallahi Rabbul Arsyil Azim, ya. Banyak sekali, ya. Sebagai bentuk pengagungan, ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Masya Allah, dengan doa-doa yang diawali dengan Ismul A'zam, ya. Ya Allah ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Begitu. Ya Rabbul Arsyil Azim, ya Rabbal Arsyil Azim. Itu dengan doa Ismul A'zam, maka insya Allah doa itu diijabah. Nah, itulah tadi beberapa waktu di mana insya Allah doa itu diijabah. Maka salah satu kuncinya adalah ud'ullah. Kata ulama, ud'ullah wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doa itu diijabah. Kamu harus yakin. Ketika kita yakin husnudzon billah, yakin bahwa doa itu diijabah, insya Allah doa kita akan diijabah. Kalau kita tidak yakin doa itu diijabah, maka bagaimana doa itu akan diijabah? Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, wa anta muqinun bil ijabah. Ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin bahwa doa kamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai doanya orang-orang yang merintih, memelas. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, beliau menyampaikan, innallaha yuhibbul mulahin. Sesungguhnya Allah ini menyukai rintihannya orang yang saat berdoa. Orang yang merintih dalam berdoa, Allah sangat menyukai sekali, ya. Sungguhnya Allah menyukai rintihan. Sehingga ketika wahai malaikat, kata malaikat, wahai ya Allah,
kabulkan doa orang tersebut. Kata Allah, nanti malaikat, biarkan aku senang mendengar rintihan hambaku ini saat dia berdoa. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai ilhan, ya. Alhana yulhinu, ya, yaitu ilhan, ya, artinya Allah menyukai tadi rintihan seorang hamba. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam berdakwah kepada Fir'aun, itu dakwahnya sampai 40 tahun. Tapi diijabahnya doa setelah 40 tahun. Berdoa ketika berdakwah kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setelah 40 tahun. Qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah diijabah doa kalian berdua. Itu sudah 40 tahun. Tidak 1 hari, 2 hari, 1 saat, tidak. Tapi setelah 40 tahun. Maka kata ulama menafsirkan kisah ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan dari kesempatan dari dakwahnya Nabi Musa kepada Nabi Harun ini, dari doanya Nabi Musa dan Nabi Harun ini kepada Fir'aun, memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk bertobat. Ada kemungkinan setelah 40 tahun ini, dalam jangka 40 tahun ini Allah rubah sehingga dia mau memeluk agama Islam. Yang kedua, memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada Nabi Harun dan Nabi Musa untuk tadi dengan asbab doa, usaha, ikhtiarnya, maka Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Dari apa? Dari risaunya kepada Fir'aun, dari dakwahnya kepada Fir'aun, dari memikirkannya bagaimana Fir'aun bisa tadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk ke dalam Islam. Nah, ini salah satu yang luar biasa diberikannya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangka 40 tahun. Maka janganlah berkecil hati hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ijabah doa yang tidak kunjung dikabul. Itu hakikatnya bukan tidak dikabulnya doa, tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa sebagaimana yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Allah mengabulkan doa di dalam atau di saat yang bukan yang kamu inginkan, tapi yang Allah inginkan, dan di waktu yang Allah kehendaki, bukan di dalam waktu yang kamu kehendaki. Ya, anta turid ana urid wallahu fa'alul lima yurid. Kamu berkehendak, kamu menginginkan, tapi Allah lah yang maha menghendaki, yang mengerjakan, maha berkehendak atas semua keinginan kita. Ya, al-insan bitadbir wallahu bitakdir. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Maka dari situlah kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan doa-doa kita, mengijabah setiap keinginan dan doa-doa kita, munajat-munajat kita. Yang utama adalah kita berdoa. Ijabah doa, diijabah atau tidaknya, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Yang utama kita adalah berdoa. Jadikanlah doa itu adalah segi ta'abbud, yaitu sejak untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah daripada puncaknya, atau doa itu adalah pokoknya daripada ibadah. Maka jadikanlah doa itu menjadi ibadah, segi ta'abbud, ya. Dan yang kedua adalah ibtiqar billah, merasa butuh, rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan kamu yakin doa itu dikabulkan.
Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.